Shalom, Shalom adik-adik. selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Kak Loren, Selamat hari Kak Minggu, Eli. Kak. Hari Minggu. Sudah semangat untuk ibadah hari ini? Semangat dong Kak. Iya, oke. Biar makin semangat nih, kita mau nyanyi dulu nih Kak sebelum ibadah. Nyanyi apa Kak? Nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Wah, satu-satunya dalam hidup kita ya Kak ya? Ya, benar. Yang selalu memberikan kekuatan sama kita ya Kak? Betul banget. Tuh. Tahu lagunya kan adik-adik ya? Tahu dong ya Kak? Iya tahu dong. Kalau nggak tahu, liriknya ada di bawah ini ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi ya Kak, adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Wah, asik banget lagunya Kak. Ya kan? Karena memang Tuhan Yesus itu satu-satunya penolong kita. Wah, benar banget Kak. Nah, biar makin semangat nih adik-adik, sudah siap kan semuanya? Oke, kita sebelum satu lagu lagi ya Kak ya. Oh, lagu apa Kak? Lagunya Sayang Sayang Disayang. Wih, disayang sama siapa Kak? Sama Tuhan, sama mama papa, sama saudara-saudara, adik kakak, dan teman-teman juga. Wow, seneng banget ya Kak disayang sama Tuhan dan semua orang. Betul, kita tidak merasa sendirian ya Kak ya. Iya. Oke, kita mau nyanyi ya. Oke Kak. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Gori, gori, haleluya. Gori, 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 puji Tuhan. Gori, 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 haleluya. Gori, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, kayaknya udah semangat banget ya Kak buat beribadah ya. Oke, adik-adik yang di rumah jangan lupa siapkan Alkitabnya dan hatinya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik. Jangan lupa Alkitabnya, duduk dengan baik, jangan lagi ada yang bermain-main, jalan-jalan atau sambil makan. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97. Adik-adik mari bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Pembacaan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 29. Masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa memohon pengampunan dosa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita dengarkan pembacaan epistel. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, Tangaku Namet-met. Sayurupan ku namai, tanah
kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang memimpin ibadah kita hari ini Amang Sintua Daniel Sitorus. Pengumumannya, yang pertama, adik-adik ibadah onsite sekolah minggu yang awalnya direncanakan pada awal bulan Maret 2022 ditunda dikarenakan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Bogor. Diharapkan adik-adik dapat menerima vaksin COVID di sekolah atau fasilitas kesehatan di sekitar kita, sehingga ketika nanti akan dimulai ibadah onsite, adik-adik semua sudah divaksin. Pengumuman yang terakhir, buku renungan edisi Maret sudah ada di gereja. Diharapkan orang tua sekolah minggu bisa mengambilnya di gereja. Jika kesulitan untuk datang ke gereja, bisa menghubungi kakak abang di kelasnya masing-masing sehingga kami bisa mengantarkannya ke rumah adik-adik. Demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 264 sambil mengumpulkan persembahan. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah dan akan Bapa berikan kepada kami, sehingga kami di pagi hari ini dapat mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Bagi teman-teman kami yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan melihat hati mereka yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan karuniakan kesehatan bagi mereka. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami semua menjadi pendengar yang baik dan dapat memahami firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa, sukacita selalu ya. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita di hari ini, yaitu Minggu Estomihi, dari Yeremia 17
ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah sering mendengar nama Yeremia. Nabi Yeremia adalah anak Imam Hilkia yang berasal dari Anatot. Anatot itu adalah suatu daerah di tanah Benjamin. Bisa kita baca di Yeremia 1 ayat 1. Yeremia adalah salah seorang nabi besar di Perjanjian Lama. Yeremia menerima panggilan Tuhan menjadi nabi saat usianya masih sangat muda. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan telah memilih Yeremia untuk menjadi nabi sejak masih dalam kandungan ibunya. Jadi ketika Nabi Yeremia masih di dalam kandungan mamanya, Tuhan sudah memilih dan Tuhan sudah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi. Coba adik-adik baca di Yeremia 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ketika Nabi Yeremia mendapat panggilan dari Tuhan, respon atau reaksi dari Nabi Yeremia itu tidak jauh berbeda seperti ketika Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Yaitu Nabi Yeremia merasa belum siap dan tidak punya rasa percaya diri. Di dalam Yeremia 1 ayat 6, Yeremia berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tapi apa jawab Tuhan? "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 8. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan turut bekerja, usia muda bukanlah halangan untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan itu merupakan suatu anugerah dan suatu keistimewaan beroleh kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan. Masa pelayanan Nabi Yeremia itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Yeremia mengalami masa-masa pemerintahan kurang lebih 5 raja Yehuda. Yang pertama Raja Yosia, kemudian Raja Yoahas atau Salum, yang ketiga Raja Yoyakin, kemudian yang keempat Raja Yoyakim, dan yang kelima Raja Zedekia. Jadi ada 5 di dalam masa pemerintahan 5 orang raja. Yeremia hidup dan terus menyampaikan firman Tuhan. Masa pelayanan Yeremia sebagai nabi adalah masa-masa yang sangat sulit, karena pada waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda sedang mengalami kemerosotan rohani. Tentu adik-adik mudah-mudahan bisa memahami, bisa mengerti apa itu artinya kemerosotan rohani, yaitu ketidaktaatan, jahat, durhaka, menindas, dan berbagai jenis penyimpangan.
Nabi Yeremia menggambarkan bangsa Israel itu seperti istri yang tidak lagi setia kepada suaminya, melakukan perzinahan. Tugas Nabi Yeremia sangat berat, di mana Nabi Yeremia harus berani melawan arus orang-orang kebanyakan yang tidak taat demi menegakkan kebenaran. Adik-adik, kalau kita membaca kitab Yeremia, kita bisa mengambil beberapa teladan dari Nabi Yeremia. Yang pertama, Yeremia taat kepada Allah. Seperti yang tadi sudah Amang sampaikan di depan, bahwa Yeremia itu dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi sejak masih muda sekali. Bahkan Yeremia bilang sama Tuhan, saya nggak punya keberanian untuk bicara di depan orang banyak. Saya tidak punya keberanian untuk berbicara menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda. Namun Yeremia tetap taat mengikuti perintah Allah yang memintanya menjadi nabi. Seringkali mungkin adik-adik merasa bahwa adik-adik itu mengenal diri pribadi masing-masing. Merasa tidak mampu, merasa tidak berani, merasa malu, dan banyak hal. Sehingga kita menolak panggilan dari Allah. Kita merasa tidak mampu dengan apa yang Allah minta, atau justru kita merasa memiliki bakat lain. Padahal seharusnya kita justru bersyukur jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti panggilan darinya. Tahukah adik-adik bahwa tidak semua orang memiliki anugerah itu? Ketika kita sudah mengerti panggilan Allah, seharusnya kita bersedia melakukannya. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita seperti Allah menyertai Yeremia. Tadi itu yang pertama, Yeremia taat kepada Allah. Kemudian teladan yang kedua adalah Yeremia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Dalam kehidupannya sebagai nabi, bangsa Yehuda adalah bangsa yang bebal. Apa sih bebal? Bebal itu gak bisa dibilangin. Semuanya udah di situ, yang keras kepala, yang sombong, bebal. Kalau istilah di Alkitab itu bebal. Bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang bebal. Berkali-kali diperingati, bertobat, kembali lagi berbuat, kembali lagi melanggar perintah Tuhan, merencanakan kejahatan, menyembah berhala. Yeremia tidak henti-hentinya mengingatkan bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak sekali peringatan yang Yeremia ungkapkan, dan adik-adik bisa baca di kitab Yeremia. Ketika Nabi Yeremia memberi peringatan terus-menerus, hal ini malah membuat hati bangsa Israel panas, sehingga mereka ingin membunuh Nabi Yeremia. Ancaman kematian ini tidak membuat Nabi Yeremia gentar, dia tidak takut. Nabi Yeremia tetap menyerukan berita kebenaran kepada bangsa Yehuda. Hal ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan Yeremia kepada Allah. Kita tidak boleh, atau anak-anak tidak boleh gentar, tidak boleh takut dalam mengungkapkan kebenaran. Ingat bahwa hidup yang kita miliki bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Oleh karena itu seharusnya kita hidup sesuai kehendak Allah. Bahkan di dalam kitab Injil Matius, kita diingatkan bahwa jika kita mengalami penganiayaan karena penderitaan, kita tetap akan berbahagia. Kita adalah orang yang memiliki kerajaan sorga. Saat ini memang banyak orang terlalu takut untuk menjadi bagian yang kecil, merasa disingkirkan. Banyak mungkin orang yang sering kali menutup-nutupi kebenaran karena takut mendapatkan penganiayaan. Dia lebih memilih untuk mengikuti apa yang jahat karena mengikuti orang lain.
Oleh karena itu adik-adik, kita perlu terus untuk membaca ayat Alkitab supaya hidup kita senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Kemudian teladan yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Tadi yang seperti di ayat atau di ayat 7 dan ayat 8 tadi. Adik-adik, apakah yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Mereka yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang sangat tergantung dan berharap pada Tuhan. Apapun yang direncanakan atau apapun yang ingin dilakukan, tetap melibatkan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, akibat kesediaan kita mengandalkan Tuhan, maka bagaikan pohon di tepi air, yang artinya mudah menjalani kehidupan dan tidak mengalami kekurangan. Bahkan yang luar biasa dari mengandalkan Tuhan adalah tidak perlu mengalami kekhawatiran terhadap masalah yang akan datang, sebab segala sesuatunya berhasil. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Sedikitnya ada dua alasan. Yang pertama adalah karena manusia seringkali mengecewakan. Manusia seringkali mengingkari kata-kata atau janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dengan mudah mengucapkan janji, namun semudah dia berjanji, semudah itu pula dia melupakan janjinya. Atau kalau bahasa sekarang, istilahnya itu PHP. Pemberi apa? Harapan palsu. Gampang sekali mengucapkan janji, tapi ya gampang juga membatalkan atau mengingkari. Mungkin kita juga malah termasuk orang-orang yang seringkali juga mengingkari janji ya. Nah, yang kedua, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Ada pula kenyataan orang yang berjanji kepada kita ingin sekali menepati janjinya, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menepati janji itu. Jadi ada juga orang yang memang sudah berjanji, tapi dia bukannya tidak mau menepati janjinya, tapi karena memang kemampuan dia untuk menepati apa yang dia sudah janjikan terbatas. Jadi kalau kita sudah paham bahwa manusia dapat mengecewakan dan manusia memiliki kemampuan yang terbatas, terus untuk apa kita masih terus mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan? Padahal dengan jelas hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang patut diandalkan. Tuhan selalu menepati janjinya, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak ada kuasa yang bisa membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bisa menolong atau Tuhan bisa memberikan pertolongan meski seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita. Kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongan Tuhan, Tuhan siap menolong. Karena Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan. Kemudian teladan yang berikutnya adalah Yeremia melayani dengan kasih. Yeremia tidak hanya sekedar menjadi pembawa pesan, ia betul-betul melayani bangsa Israel dengan penuh kasih. Ia tidak henti-hentinya memikirkan bangsa Israel, berpikir untuk kebaikan bangsa Israel. Bahkan Yeremia pun berduka atas keburukan yang dialami oleh bangsa Israel. Tanpa kasih, kita tidak mungkin bisa melayani. Kasihlah yang menguatkan kita untuk terus melakukan pelayanan sesuai dengan yang dikatakan tentang pelayanan di dalam Alkitab. Kemudian teladan yang berikutnya adalah Yeremia pantang menyerah. Tidak mudah bagi Yeremia untuk menjalani tugasnya sebagai nabi di tengah-tengah bangsa yang bebal, bangsa yang susah untuk diberitahu. Berulang-ulang kali ia mengingatkan bangsa Israel, tetapi tetap ditolak. Bangsa Israel keras hati, tidak mau mendengar Yeremia sama sekali. Bahkan
mau membunuh Nabi Yeremia. Namun karena kasih yang dimiliki, Yeremia tidak menyerah. Segala rintangan yang ada tetap ia terobos. Nabi Yeremia tetap mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan baik. Bukan hasil akhirnya yang Nabi Yeremia pikirkan, tetapi bagaimana untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah adik-adik keteladanan dari Nabi Yeremia. Mungkin di antara kita masih ada yang belum mengerti apa sih panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jika memang belum, teruslah setia untuk mencari apa sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bagi Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk mengenal kehendak Tuhan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri untuk menerima panggilan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menyampaikan kerinduannya, malah kita yang ragu-ragu. Jika kita sudah mengetahui panggilan Tuhan, pertama-tama bersyukurlah untuk itu. Ingat adik-adik semua, bahwa tidak semua orang diberi anugerah oleh Tuhan untuk melayaninya. Jangan ragu untuk menerima panggilan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Nabi Yeremia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap senantiasa berjalan dalam terang firman Tuhan. Berkati hidup kami semua Tuhan, supaya kami pun boleh menjadi berkat buat orang lain. Buat pendidikan kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan kepada kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan pekerjaannya. Bimbing orang tua kami dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan bimbing mereka dalam tugas pelayanannya di gereja. Berkati mereka dengan kesehatan dan keberhasilan di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Dan buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan kesembuhan, agar kami dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 225. Saya mau ikut Yesus. Kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan. 'Cause
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.